Intinya adalah ini, barang siapa di antara mereka, siapapun dan apapun agamanya, yang beriman kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Yahweh, kepada Azza wa Jalla, kepada Gusti Engkang Angkaryo Jagat, dan mau berbuat baik, beramal saleh, maka bagi mereka adalah pahala yang diberikan dari sisi Tuhan mereka, dan di akhirat atau di kehidupannya, ya, baik dunia ataupun akhiratnya, kini dan nantinya, dia tidak akan merasa takut dan tidak perlu cemas, merasa gundah dan susah. Karena apa? Balasan amal perbuatan yang telah ia lakukan, efek positifnya, ganjarannya, pahala ujrah, gajinya dapat ia nikmati, baik ini dan nanti. Walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah selalu memberi petunjuk kepada kita untuk terhindar dari hal-hal yang tersesat dan menyesatkan. Dalam kesempatan ini saya akan menanggapi video yang sesat dan menyesatkan dari KRT Nur Ihya atau Kiai Nur Ihya. Kiai Nur Ihya ini termasuk salah satu kiai yang selalu mencari-cari kesalahan dan menyesatkan ajaran dari Sahadah Ba'alawi. Tetapi pada kenyataan dan realitanya, bahwa yang sesat menyesatkan itu adalah statement dan pernyataan dari Kiai Nur Ihya sendiri. Untuk lebih jelasnya, berikut videonya. Orang yang masuk surga di bumi ini, itu sebenarnya tidak harus orang-orang yang beragama Samawi, tapi bisa juga orang-orang yang mengikuti agama Arabi. Agama Samawi adalah agama yang terkenal dengan agama Abrahamik, yang mempunyai kitab suci Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sedangkan agama-agama Arabi, agama-agama alami, bumi, ya, ini biasanya tidak memiliki kitab suci. Nah, kalau punya kitab suci itu adalah kata-kata bijak, anjuran dan ajaran dari pemuka agamanya. Termasuk diantaranya adalah agama Kapitayan, agama Bali, bukan agama Hindu ya, Bali itu bukan Hindu tapi bercampur dengan keyakinan Hindu. Agama Kaharingan. Karena Allah sendiri yang menyampaikan bahwa setiap manusia yang percaya, yang beriman, baik dia memeluk agama Yahudi, ataupun Nasrani, ataupun Sobi'i, Konfusianisme atau Konghucu, agama Shinto, agama Kejawen, Kapitayan, Kaharingan, Hindu, Buddha, dan lain-lain, asalkan dia percaya kepada adanya Tuhan Allah, itu kalau menurut agama Samawi. Kalau menurut agama Arabi, agama bumi, yang membumi, alami, macam-macam sebutannya, Sang Hyang Widi, Gusti Allah, Gusti Engkang Angkaryo Jagat, Ahura Mazda, dan lain sebagainya. Intinya merujuk pada satu zat yang sama, yaitu Sang Pencipta Jagat Raya beserta seisinya. Dia percaya akan adanya Allah, akan adanya Tuhan, dan akan adanya kehidupan setelah kematian. Percaya akan adanya kehidupan setelah kematian, yaumul akhir atau akhirat. Percaya akan adanya akhirat, dan dia berbuat baik terhadap sesama, maka mereka akan tetap mendapatkan ganjaran atau pahala, balasan sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan di sisi Tuhan mereka, dan dia akan hidup dengan kehidupan yang aman, nyaman, damai, tidak ada rasa ketakutan di dalamnya. Falahum ajruhum inda rabbihim. Ini bukan kata Ustaz Rohiyah, tidak, tapi Allah sendiri yang menyampaikan. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, dan orang-orang yang memeluk agama Yahudi, serta orang-orang yang memeluk agama Nasrani. Begitu juga orang-orang yang menekuni dunia spiritualitas menjadi biksu, pedanda, ya, penganjur-penganjur agama, menjadi syekh, ya, menjadi petapa-petapa sobiin. Maka barang siapa di antara mereka, ini intinya adalah ini, barang siapa di antara mereka, siapapun dan apapun agamanya, yang beriman kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Yahweh, kepada Azza wa Jalla, kepada Gusti Engkang Angkaryo Jagat. Intinya adalah ini, barang siapa di antara mereka, siapapun dan apapun agamanya, yang beriman kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Yahweh, kepada Azza wa Jalla, kepada Gusti Engkang Angkaryo Jagat, dan mau berbuat baik, beramal saleh, maka bagi mereka adalah pahala yang diberikan dari sisi Tuhan mereka, dan di akhirat atau di kehidupannya, ya, baik dunia ataupun akhiratnya, kini dan nantinya, dia tidak akan merasa takut dan tidak perlu cemas, merasa gundah dan susah. Karena apa? Balasan amal perbuatan yang telah ia lakukan, efek positifnya, ganjarannya, pahala ujrah, gajinya dapat ia nikmati, baik ini dan nanti. Walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dari video tersebut, maka sudah jelas pemahaman
dan ajaran dari Kiai Nur Ihya ini termasuk ajaran yang sesat dan menyesatkan. Ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Pertama, Kiai Nur Ihya mengatakan bahwa tidak hanya orang Islam yang bisa masuk surga, tetapi semua agama itu masuk surga. Beliau mengatakan tidak hanya kepada agama yang samawi saja, atau agama yang mempunyai kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 4. Agama-agama yang sifatnya arodi, atau agama bumi, agama yang tidak datang dari Allah, yang tidak mempunyai kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa masuk surga, asalkan beriman adanya Tuhan dan beramal baik. Ini pernyataan semacam ini adalah pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Lebih parahnya lagi, pernyataan dari Kiai Nur Ihya ini disandarkan kepada Al-Quran. Jadi dia membenarkan pemahamannya sendiri, disandarkan kepada Al-Quran. Mari kita buktikan. Pertama, dengan berlandasan ayat yang terdapat dalam 2 surat sebetulnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 62 dan juga surat Al-Maidah. Dalam surat Al-Baqarah berbunyi begini: Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, orang Nasrani, was-sabiin, dan orang sabiin, man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman dari mereka. Siapa mereka? Adalah man amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin billahi, dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa amila salihan, serta beramal baik, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Allah. Wala khaufun alaihim, tidak ada khawatiran bagi mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Kemudian Kiai Nur Ihya mengatakan berlandasan kepada man amanah, barang siapa saja, mau agama keyakinan, mau agama apa saja, tidak terbatas kepada yang 4 ini. Jadi Nur Ihya ini sangat sesat dan menyesatkan. Yang penting orang itu percaya adanya Tuhan. Apakah Tuhan apa? Tuhan apa? Serta percaya akan hari kiamat dan beramal baik maka masuk surga. Ini kata Nur Ihya. Ini salah fatal. Memahami ayat ini salah fatal. Nur Ihya memahami ayat ini sangat sesat dan menyesatkan. Jadi sesuai nafsunya sendiri. Padahal yang dimaksud dalam ayat ini adalah man amana billahi, barang siapa dari mereka. Jadi man-nya ini adalah isi daripada ayat yang sebelumnya. Apa dari man ini? Adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, was-sabiin, dan orang-orang sabiin. Jadi isinya ini, isi daripada man, barang siapa dari mereka, dari yang disebut ayat sebelumnya ini, siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, kemudian walladzina hadu, orang Yahudi, wan nasara, orang Nasrani, was-sabiin, dan orang sabiin. Apabila amanah beriman dari keempat golongan ini, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan percaya akan adanya kiamat, dan beramal soleh, maka mereka akan masuk surga. Falahum ajruhum, maka di sisinya akan mendapatkan pahala. Yang dimaksud ayat ini seperti yang dijelaskan bahwa hanya menjelaskan 4 golongan saja. Artinya adalah agama-agama samawi, agama yang mempunyai kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama resmi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dalam ayat ini. Ayat ini menjelaskan golongan-golongan
yang beragama dari Allah Subhanahu wa taala dan berkitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyinggung atau tidak masuk semua agama. Jadi ini adalah murni untuk orang yang beragama yang kitab sucinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyinggung 4 golongan saja. Di luar itu tidak masuk kepada ayat ini. Jadi isi daripada ayat ini, barang siapa dari mereka itu adalah alladzina amanu, nomor 2 walladzina hadu, orang Yahudi, wan nasara, ketiga orang Nasrani, wasabiin, dan yang keempat orang sabiin. Dan barang siapa dari 4 golongan tadi beriman kepada Allah, beriman akan hari akhir, serta beramal baik, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada keraguan bagi mereka. Artinya mereka tetap masuk surga. Ini secara letterleknya, secara teksnya. Jadi secara teks saja itu sudah keliru. Jadi Kiai Nurhiyah itu menyesatkan semua agama apa saja, semuanya bisa masuk surga dengan catatan percaya adanya Tuhan. Nomor 2, percaya yaumil akhir, hari kiamat. Dan yang ketiga, beramal baik, maka itu akan mendapatkan pahala atau dalam tanda kurung akan masuk surga. Lebih mudahnya, Kiai Nurhiyah mempunyai keyakinan, mempunyai pemahaman sesat dan menyesatkan bahwa semua agama itu sama atau semua agama itu benar. Intinya kalau benar berarti sama-sama masuk surga. Kemudian, apakah semua mereka itu masuk surga? Tidak. Jadi bukan serta-merta orang yang beragama samawi dari Allah, orang yang beragama dan berkitab suci dari Allah kemudian masuk surga, tidak. Tetapi masih ada syaratnya, man amana billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah dari mereka tadi, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, apabila beriman kepada Allah akan masuk surga. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah iman orang Yahudi yang sekarang, apakah imannya orang Nasrani yang sekarang itu masuk kepada iman yang dimaksud Allah dalam ayat man amana billahi? Seperti dijelaskan oleh para mufassirin, ulama-ulama tafsir, termasuk diantaranya adalah Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya menjelaskan yang dimaksud dengan man amanah, orang yang beriman kepada Allah dari 4 golongan tadi adalah, pertama, fakana imanul yahudi annahu man tamassaka bit taurati wa sunnati Musa alaihi salam, adalah orang yang berpegang teguh, berpedoman kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa, wa sunnati Musa alaihi salam, dan mengikuti sunat-sunat Nabi Allah Musa. Apa sampai sekarang? Tidak. Di sini dijelaskan hatta ja'a Isa, sehingga datanglah Nabi Allah Isa. Jadi ada masanya, urutannya setelah Nabi Allah Musa yang membawa ajaran dari Allah melalui kitab Tauratnya, kemudian digantilah oleh Nabi Allah Isa dengan ajaran yang dibawa dari Allah melalui kitab Injil, atau disebut dengan kaum Nasrani. Orang Yahudi itu dianggap beriman kepada Allah apabila mengikuti kitab Taurat dan mengikuti ajaran-ajaran Nabi Allah Musa sampai Nabi Allah Isa diutus, sampai Nabi Allah Isa diturunkan atau diutus. Falamma ja'a kana man tamassaka bit-Taurah wa akhadha bi sunnati Musa. Setelah Nabi Allah Isa datang atau Nabi Allah Isa diutus oleh Allah, man tamassaka bit-Taurah, orang yang masih berpegang teguh dengan kitab Taurat atau ajaran Nabi Allah Musa, wa akhadha bi sunnati Musa, dia tetap mengikuti ajaran-ajaran Nabi Allah Musa, walam yada'uha walam yattabi Isa, dia tidak meninggalkan kitab Taurat dan juga tidak mengikuti Nabi Allah Isa sebagai ganti Nabi Allah Musa, maka kana halikan, orang itu akan celaka. Jadi keimanan orang Yahudi itu ada masanya. Orang Yahudi dikatakan itu beriman kepada Allah
atau benar imannya pada masa itu, pada waktunya. Setelah waktunya habis, setelah datangnya Nabi Allah Isa, maka mereka yang tidak mengakui atau mengikuti Nabi Allah Isa, tidak pindah kepada ajaran kitab Injil, maka mereka sudah tidak dikatakan beriman kepada Allah. Wa imanun nasara, imannya orang Nasrani, annaman tamassaka bil Injil, adalah orang yang berpegang teguh kepada kitab Injil, minhum wa syara'i Isa, dan mengikuti syariat Nabi Allah Isa, kana mu'minan maqbulan minhu, maka imannya diterima oleh Allah, artinya masuk surga, benar agamanya. Hatta ja'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sehingga diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi imannya orang Nasoro atau Nasrani itu diterima oleh Allah, berpegang teguh kepada kitab Injil, mengikuti Nabi Allah Isa sampai datang atau diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana sekarang setelah Nabi Muhammad itu diutus, sementara orang-orang Nasrani tetap berpegang teguh kepada kitab Injil dan mengikuti ajaran atau syariat Nabi Allah Isa, maka di sini dijelaskan, faman lam yattabi Muhammadan, barang siapa yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, minhum dari mereka, dari orang Nasrani, walam yada'u ma kana alaihi min sunnati Isa, dan mereka tidak meninggalkan ajaran-ajaran Nabi Allah Isa, wal Injil, dan tetap berpegang teguh kepada kitab Injil, kana halikan, maka mereka termasuk orang yang celaka. Artinya bahwa imannya orang Yahudi yang berpegang teguh kepada kitab Taurat dan imannya orang Nasrani yang berpegang teguh kepada kitab Injil dan mengikuti syariat Nabi Allah Isa, itu benar pada masanya. Pada masa itu. Setelah masa itu tidak berlaku, diganti oleh Nabi berikutnya, oleh utusan berikutnya, maka sudah tidak berlaku lagi. Setelah Nabi Allah Isa diutus oleh Allah, maka syariat dari Nabi Allah Musa itu sudah tidak berlaku. Syariat atau ajaran kitab Taurat tidak berlaku, tetapi diganti oleh syariat Nabi Allah Isa dan kitab Injil. Orang yang masih berpegang teguh kepada Nabi sebelumnya, itu halikan, itu termasuk orang-orang yang celaka, masuk neraka, tidak dianggap beriman. Begitu juga umat Nabi Allah Isa yang berpegang teguh kepada kitab Injil, setelah diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka iman mereka tidak diterima. Iman mereka tidak benar. Intinya bahwa semua agama samawi, agama yang mempunyai kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Zabur kepada Nabi Allah Daud, berpegang teguh kepada kitab Taurat melalui Nabi Allah Musa, dan orang Nasrani yang berpegang teguh kepada kitab Injil melalui Nabi Allah Isa, itu agamanya semuanya adalah benar, keimanannya benar pada masa itu. Pada masanya. Kalau masanya sudah habis, maka diganti oleh utusan atau kitab setelahnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya fa anzalallahu ba'da dzalika. Setelah ayat itu kemudian Allah menurunkan ayat wa may yabtawi wairal islam dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtawi wairal islam, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, falyuqbala minhu, maka agama mereka tidak diterima oleh Allah, iman mereka tidak diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, mereka di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya itu termasuk pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Beliau menafsiri, memahami Al-Quran dengan hawa nafsunya, dengan maunya sendiri. Sudah jelas di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud man amana billahi wal yaumil akhir hanya 4 golongan, yaitu man amana billahi, orang-orang yang beriman kepada Allah. Di sini sebagian mufassir menjelaskan termasuk orang munafik, orang yang menampakkan iman kepada Allah. Kemudian walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi yang mempunyai kitab suci Taurat dari Allah. Kemudian
wan Nasara, orang-orang Nasrani yang mempunyai kitab Injil melalui Nabi Allah Isa, was-Sabiin, dan orang-orang Sabiin. Orang-orang Sabiin ini ada yang menafsiri atau menjelaskan antara orang Yahudi dan Nasrani. Man amana billahi, barang siapa dari keempat golongan ini beriman kepada Allah. Jadi hanya yang dimaksud ayat ini hanya 4 orang. Hanya 4 golongan yang disebut sebelumnya. Kemudian Kek Nur Ihya menjelaskan semua agama, tidak hanya agama samawi. Jadi ini kesesatan dari Kek Nur Ihya, orang yang suka menyesatkan ajaran para habaib, dakwah dari para habaib. Ternyata banyak video-video dari Kek Nur Ihya ini yang sesat dan menyesatkan, termasuk dalam membahas ayat ini. Ini sesat dan menyesatkan. Beliau Kek Nur Ihya ini mempunyai pemahaman bahwa semua agama benar, semua agama masuk surga. Yang penting mempunyai keyakinan, beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan, beriman hari akhir, dan beramal baik. Mau agama apa saja, baik itu ada kitab sucinya dari Allah maupun tidak, tetap masuk surga, kata Kek Nur Ihya. Pemahaman yang semacam ini adalah pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Padahal di sini kan sudah jelas-jelas Allah menjelaskan bahwa yang dimaksud man amana billahi adalah 4 golongan saja, yaitu alladzina amanu, walladzina hadu, wan nasara, was-sabiin. Ini yang dimaksud man amana billahi. Kemudian amanah itu apa? Yang dimaksud beriman ini kemudian dijelaskan lagi. Beriman ini dijelaskan oleh para mufassir, termasuk salah satunya adalah Imam Ibnu Katsir, bahwa orang-orang yang beriman pada masanya. Jadi iman-iman mereka itu benar di sisi Allah pada masa itu. Ada batas waktunya. Seperti yang dijelaskan tadi, orang Yahudi itu imannya itu benar, diterima oleh Allah, akan mendapat pahala, akan masuk surga apabila beriman kepada Allah dan mengikuti kitabnya. Tetapi setelah ada nabi berikutnya, ada utusan berikutnya, yaitu Nabi Allah Isa dengan kitab sucinya dari Allah, yaitu kitab Injil, maka orang Yahudi yang membawa ajaran, yang masih berpegang teguh kepada kitab Taurat, itu sudah tidak benar. Iman mereka sudah tidak benar lagi, harus mengikuti ajaran yang terdapat dalam kitab Injil. Begitu juga orang Nasrani, umat Nabi Allah Isa yang berpegang teguh kepada kitab yang diturunkan Allah, yaitu kitab Injil. Maka itu imannya benar di sisi Allah, akan mendapat pahala dari Allah, akan masuk surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada masa itu, setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka ajaran mereka sudah tidak berlaku lagi. Ajaran kitab Injil, syariat yang dibawa Nabi Allah Isa itu sudah tidak berlaku, tetapi harus pindah kepada ajaran yang dibawa baginda kita Nabi Muhammad SAW melalui kitab suci Al-Quran. Barang siapa yang tidak mau mengikuti Al-Quran, tetap berpegang teguh kepada kitab Injil, itu termasuk dikatakan orang yang celaka, karena halika. Dalam agama itu diistilahkan adalah kafir kitabi, orang-orang yang ingkar kepada kitab suci yang diturunkan oleh Allah, hanya berpegang kepada kitab suci yang sebelumnya. Kafir kitabi itu namanya. Rupa-rupanya Kek Nur Ihya ini tidak memahami apa itu kafir kitabi. Jadi mereka itu disebut tidak beriman kepada Allah bila tetap mempertahankan kitab Injil setelah diturunkannya kitab Al-Quran melalui Nabi Muhammad SAW. Semoga ini menjadi pencerahan kepada kita semua, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang sesat dan menyesatkan, seperti apa yang disampaikan oleh Kek Nur Ihya ini, di mana beliau termasuk salah seorang yang terlalu bersemangat untuk menyesatkan ajaran para habaib dari kalangan Sa'adah Mbah Alawi. Tapi hakikatnya, pada kenyataannya, banyak video-video dari Kek Nur Ihya ini yang sesat dan menyesatkan, termasuk video yang saya bahas ini. Sekian dan demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.